Sore teman-teman, aku dapat petunjuknya tentang kisah akhir zaman. Apa sih akhir zaman? Akhir zaman itu di mana manusia mulai tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, di mana moral, akhlak, etika dan budi pekerti itu semakin rusak, dan banyak dari manusia itu mengaku sebagai Tuhan. Lupa bahwa manusia itu nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ketika manusia dikasih kesempatan untuk hidup, bukan untuk berbuat baik ataupun bisa tobat memperbaiki diri, tapi yang dilakukan malah makin merajalela, makin membuat kejahatan. Dan kalau sudah manusia itu nggak mau bertobat, nggak mau memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, maka kematian yang bisa menghentikan kejahatan dari manusia itu. Aku kasih contoh. Mulai dari tahun 80-an, mulai dari Indonesia itu merdeka sampai sekarang, karena rebutan kekuasaan, karena politik, karena agama, karena suku, berapa manusia yang gak berdosa itu jadi korban karena keserakahan manusia. Manusia itu kalau serakah, kalau tamak, akan merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak orang lain. Gak cuman bawa malapetaka untuk dirinya sendiri, tapi bawa malapetaka untuk orang lain. Ini kenapa bangsa Indonesia itu gak mau berubah, memperbaiki diri. Tetap serakah, tetap rakus, haus kekuasaan, sampai alam pun dirusak. Mereka lupa bahwa manusia itu gak bisa apa-apa dan gak bisa ngapa-ngapain ketika alam itu murka, ketika Tuhan itu menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana tragedi 65, 98 dan sebagainya itu, banyak dari pelakunya dalang di balik belakangnya itu masih memegang kekuasaan, masih memegang adil di Indonesia. Apa terus kalian berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa itu akan memberikan restunya, rahmatnya, hidayahnya untuk orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus akan kekuasaan, yang tega mengorbankan rakyat-rakyat yang gak berdosa demi kepentingannya sendiri? Gak usah jauh-jauh. Bagaimana ketika ada pemilihan gubernur di DKI, bagaimana Anies dan pendukungnya yang didukung Prabowo menghalalkan segala cara untuk menang, bahkan mayat pun dijadikan tameng agar mereka menang, jualan ayat dan agama. Seperti itukah calon pemimpin kalian? Apakah kalian pikir Tuhan akan memberikan ridhonya, akan memberikan rahmatnya untuk orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, yang menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan, hanya untuk kepentingannya mereka dan golongannya? Ingat, dalang dibalik pembunuhan kejam di Indonesia itu masih banyak yang hidup, masih banyak yang memegang jabatan, masih banyak yang memegang power di belakangnya. Mereka gak bakal segan-segan mengeluarkan apapun untuk tetap berkuasa. Dan jangan berharap ataupun berdoa bahwa kalian akan baik-baik saja ketika perbuatan kalian itu jauh dari yang namanya kebaikan. Dosa-dosa kalian, pembunuhan kejam itu, perkosaan itu lebih kejam
binatang, lebih kejam dari iblis. Setan pun gak bakalan ngajarin hal-hal yang terkutuk itu. Bagaimana kalian membunuh, membakar orang hidup-hidup, memperkosa beramai-ramai. Ingat, karma dari perbuatan kalian belum kalian bayar. Dan kalian masih tidak sadar diri, tidak bisa memakai akal sehat, memakai hati nurani. Masih menghalalkan segala cara untuk kekuasaan, untuk tahta. Gak hanya menzolimi, menindas orang lain, tapi juga merusak alam. Cuma untuk apa? Cuma untuk kepentingan ego kalian. Kalian gak mau bercermin dengan Libya, dengan Irak, dengan Yaman, dengan Syria, yang negaranya hancur lebur karena perbedaan. Karena orang-orang yang gak mencintai dirinya sendiri, mencintai negerinya sendiri. Bagaimana Afrika menjadi negara miskin? Banyak negara-negara itu jatuh miskin, jatuh bangkrut karena apa? Karena para pemimpinnya, orang-orang yang di pemerintahan itu korup. Mereka menjual bangsanya sendiri ke orang lain. Sedangkan rakyatnya hidup menderita. Apakah leluhur tanah Jawa, mbah kita dulu yang mengorbankan nyawanya, bakal merestui orang-orang yang model begini jadi penguasa? Pakai akal sehat dan hati nurani. Kalau kalian gak tahu sejarah, buka. Sejarah itu ada. Kalian bisa search di Google, search di YouTube. Kalau kalian itu terlahir di zaman sekarang. Tapi kalau yang udah usia di atas 35 tahun, udah merasa kayak namanya ninja, kasus Banyuwangi, Poso, Talang Sari, Tanjung Priok, 98, G30 SPKI, pasti otaknya rada waras dan punya hati nurani. Gak bakalan tega Indonesia itu jatuh ke tangan orang-orang yang serakah dan rakus, tamak. Kalau kalian gak bisa lihat sejarah, biar alam yang membawa kalian. Bagaimana kalian itu tunduk dan sujud hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan Nusantara dari nenek moyang kita itu tauhid sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gak kira kamu punya agama apapun, itu antara dirimu sama Tuhan. Jadi Indonesia Nusantara itu bukan milik satu agama. Jadi jangan bermimpi untuk mengubah tanah Jawa, Nusantara berasaskan agama Islam ataupun agama tertentu. Karena apa? Karena tanah Jawa punya hukumnya sendiri. Di tanah Jawa itu harus manunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa, juga manunggal dengan alam. Tanah Jawa ditakdirkan itu menjaga alam. Kalau ingin hidup berterusan. Tapi kalau kalian sudah merusak alam dan tidak bisa memayu hayuning bawono, maka kalian itu yang akan dibersihkan oleh alam sendiri. Karena itu udah hukum alam. Kalian berbuat, kalian yang akan menanggung akibatnya. Jadi, mau kalian beragama atau kehidupan sosial, gunakan akal sehat dan hati nurani. Jangan sampai dipicikkan oleh agama, oleh kekuasaan, oleh jabatan,
Orang-orang serakah, orang-orang rakus, hidupnya itu akan berakhir dengan tragis. Akan jadi satrio wirang yang dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Kalau masih diberi kesempatan untuk hidup, belajar memperbaiki diri, menebus dosa-dosa di masa lalu. Tapi kalau sudah diberi kesempatan hidup, gak mau merubah diri menjadi lebih baik lagi, biarkan kematian itu datang buat menghentikan tingkah pola kita yang udah gak baik lagi. Ingat, manusia itu lahir gak bawa apa-apa, pergi juga gak apa-apa. Tapi apa yang kita punya? Amal perbuatan kita yang menentukan nasib kita. Kalau kalian mau lihat nerakanya dunia, banyak negara-negara perang itu yang rakyatnya hidup lontang-lantung jadi pengungsi. Itu namanya nerakanya dunia. Kalau kalian itu hidupnya nyungsep, seperti gak terarah, hidup porak-poranda, itu juga nerakanya dunia. Tapi walaupun kamu hidup menderita, tapi kalau batinmu tenang, hatimu tenang, itu kamu mendapatkan surga dari Tuhan. Tapi walaupun kamu itu punya jabatan tinggi, punya harta sebanyak apapun, tapi hidupmu gak tenang, jiwamu gak tenang, itulah nerakanya dunia. Ingat, manusia diadili oleh perbuatannya sendiri. Siapa yang salah bakalan seleh ngunduh wahing pakerti.